Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus dugaan pencurian labu siam oleh lansia di Cianjur, kita sudah terhubung dengan Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi. Selamat siang, Pak Alexander. Selamat siang Mas Rama, selamat siang Mbak Nisrina, selamat siang dari Cianjur. Ya, Pak Alexander, ini sebenarnya kalau kita melihat kasus ini secara garis besar kan dua buah labu siam, Pak, yang berujung pada meninggalnya satu orang warga. Sebenarnya apa menurut polisi reaksi pelaku ini sudah masuk kategori kekerasan yang tidak bisa lagi ditoleransi atau seperti apa, Pak? Baik Mas Rama, di atas pertanyaan tadi perkenankan saya untuk menerangkan sedikit kronologi kenapa sampai perkara dugaan tindak pidana kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa ini sampai terjadi. Jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 kami di Polres dari Satreskrim dan unit Reskrim Polsek Cugenang mendapatkan laporan bahwa terdapat seseorang usia lanjut yang ternyata betul setelah kami teliti untuk dokumen kependudukannya cukup berumur, yaitu 57 tahun, seorang pria yang meninggal di kediamannya. Kita dapati kediamannya dalam kondisi kalau boleh standarisasi keadaan yang cukup tidak layak. Untuk kemudian karena tampak mata kami petugas pelaksana cek dan olah TKP adanya beberapa tanda luka. Lukanya di antara lain adalah di sebelah kiri mata itu lebam, dan di beberapa bagian tubuh atau bisa dibilang di sekujur tubuh terdapat beberapa hal penanda yang kami duga itu adalah kekerasan. Karena sebab tersebut, untuk kemudian di hari Senin segera kami lakukan upaya otopsi, karena sekali lagi telah meninggal, jenazah tersebut kami otopsi, dan dugaan awal sementara otopsi luar menyatakan bahwa ada banyak sekali terdapat tanda kekerasan. Berlandaskan hal tersebut, kemudian Satreskrim Polres Cianjur bersama unit Reskrim Polsek Cugenang melakukan penyelidikan yang berujung pada terungkapnya fakta bahwa meninggalnya saudara M yang berumur 57 tahun ini betul dan benar karena dugaan tindak pidana kekerasan sehingga menyebabkan saudara M ini meninggal dunia. Yang cukup miris itu, saya tidak menggunakan kata menarik, cukup miris di sini adalah ternyata yang telah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita telah lakukan upaya paksa berupa penahanan adalah tersangka ini adalah tetangganya. Mohon koreksi sedikit, tadi diberitakan di awal bahwa tersangka atas nama saudara UA umur 40 tahun ini betul tetangganya dari korban atas nama M. Akan tetapi yang bersangkutan ini, tersangka UA ini bukan berprofesi atau bukan berstatus sebagai pemilik lahan, akan tetapi hanya sebagai penggarap lahan. Penggarap lahan apa? Lahan yang di atasnya berdiri tanaman labu siam. Labu siam yang oleh tersangka atas nama UA dianggarkan saudara M ini adalah yang sering melakukan pengambilan atau pencurian labu siam, buah labu siam itu. Dan kebetulan di hari Senin tersebut didapati untuk kemudian sedikit terjadi friksi karena merasa bersalah begitu, saudara M diam dan tidak melawan pada saat tersangka saudara UA melakukan penganiayaan. Yang cukup menarik adalah bahwa saudara UA melakukan penganiayaan ini di hari Sabtunya 28 Februari. Jadi ada waktu 3 hari sebelum korban saudara M 57 tahun ini meninggal. Jadi dianiayanya itu di hari Sabtu. Cukup menarik saya di sini adalah para penyelidik kemudian menanyakan kepada adiknya yang tadi sempat diwawancara oleh rekan dari Berita Satu, kenapa 3 hari ini kemudian saudara almarhum M ini tidak dirawatkan di instalasi kesehatan. Cukup menarik cukup miris buat kita semua bahwa ternyata memang keluarga ini berada pada taraf ekonomi yang cukup memprihatinkan, sehingga kemudian korban dan keluarga memutuskan untuk menyatakan tidak mampu untuk berobat, sehingga kemudian dalam tanda kutip berdiam diri di rumah sampai dengan 3 hari kemudian, tepatnya di hari Senin tanggal 2 Maret kemudian kita dapati saudara M 57 tahun ini meninggal dunia. Satu fakta menarik lagi ternyata bahwa labu siam yang diambil secara tidak sah, tidak memiliki hak pencurian begitu oleh korban atas nama almarhum saudara M ini ternyata diperuntukkan untuk berbuka puasa.
saudara M bersama dengan mungkin saudara-saudaranya yang lain. Jadi miris buat kita semua bahwa kami sekarang melakukan upaya penegakan hukum di Polres Cianjur melalui Satreskrim dan Polsek Cugenang melalui unit reskrimnya. Ini merupakan residu dari keadaan ekonomi yang sementara kami nilai memaksa saudara M untuk melakukan perbuatan yang kemudian berkonsekuensi kepada kami tetapkannya tersangka UA yang melakukan kekerasan secara berlebih sehingga kemudian menyebabkan nyawa orang meninggal dunia. Demikian Mas Rama, Mbak Nisrina untuk gambaran singkatnya proses penegakan hukum yang kami lakukan. Demikian Mbak, Mas. Baik, Pak Alex, jawaban yang sangat komprehensif. Kami pun juga sangat miris mendengar penjelasan Anda tadi bahwasannya ini akarnya adalah kemiskinan ekstrim yang dialami oleh korban begitu. Bisa Anda jelaskan mungkin pada saat korban kepergok mengambil labu siam tanpa izin dari pemilik lahan begitu ya, sampai akhirnya cekcok dan akhirnya ya terjadi penganiayaan begitu. Apakah sebelumnya, tadi kan Anda menyebut bahwasannya ini bukan kali pertama ya dilakukan oleh korban untuk mengambil yang bukan haknya di milik lahan orang lain begitu. Apakah sebelumnya korban sudah diingatkan oleh pelaku untuk tidak mengambil secara diam-diam atau seperti apa? Dan juga penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara sendirikah atau seperti apa, Pak Alex? Dua pertanyaan dari Mbak Nisrina. Yang pertama, belum terkonfirmasi secara valid keterangan dari tersangka maupun dari keluarga korban, karena sekali korban sudah almarhum. Untuk atas pertanyaan Mbak Nisrina tadi, apakah ini yang pertama atau ini yang telah berulang? Tetapi kami melakukan pengambilan keterangan terhadap tersangka yang telah kami lakukan upaya paksa berupa penahanan, yang bersangkutan merasa telah beberapa kali lahan yang digarapnya kehilangan buah siam. Untuk kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 di menjelang berbuka atau di sore hari mendapati almarhum atas nama saudara M mengambil 2 buah labu siam, kemudian dianalogikan sebagai kejadian terdahulu yang banyak labu siam yang digarap oleh tersangka UA ini dianggapkan UA sebagai hilangnya karena juga diambil oleh saudara M. Untuk kemudian emosi memuncak, dilakukan upaya penganiayaan. Menariknya adalah penganiayaan ini terjadi di rumahnya korban. Korban ini diceritakan oleh, kami ambil keterangan adiknya yang kami jadikan saksi atas nama saudara CS ini, betul-betul tidak melawan karena sadar betul bahwa tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah. Tapi sekali lagi kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa apa kemudian semua tindak pidana harus berakhir dengan kekerasan. Kita mengenal yang ada namanya prinsip ultimum remedium, bahwa penegakan hukum adalah jalan terakhir. Prinsip tersebut adalah untuk menjawab nilai baik yang berkembang di masyarakat bahwa di Indonesia mengenal musyawarah mufakat. Toh pun harus dilakukan penegakan hukum atas tindak pidana. Tindak pidana ini ruginya buah siam berapa sih Mbak? Mohon maaf. Dan kalau boleh kita lihat cerita di balik mengapa 2 buah labu siam ini harus diambil, kan cukup miris bahwa untuk berbuka puasa. Toh pun harus dilakukan penegakan hukum, apa semuanya berakhir di pengadilan. Kita mengenal dengan adanya perdamaian, kita mengenal adanya mekanisme keadilan restoratif. Kami sekaligus Mbak, mohon maaf, terima kasih kepada Berita 1, kami menginformasikan kepada masyarakat, Mas Rama, Mbak Nisrina, bahwa yakinlah bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Terbayang jika ini diselesaikan dengan baik, maka kemudian kami di Polres atau di Polsek Cugenang tidak perlu melakukan upaya penahanan terhadap tersangka yang merupakan warga masyarakat. Atas pertanyaan kedua, yang bersangkutan atau tersangka atas nama saudara UA melakukan upaya kekerasan dengan mengakibatkan hilangnya nyawa terhadap almarhum M ini dilakukan persorangan atau dilakukan sendiri. Demikian begitu Mbak Nisrina, Mas Rahman. Baik, berarti memang tidak ada warga lain yang kemudian membantu tersangka UA ini untuk melakukan pemukulan, melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Lantas Pak Alex, sebenarnya bagaimana sekarang dinamika di lingkungan warga pada saat ini usai berpulangnya korban? Apakah ini menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat ini cukup terpukul juga? Karena saya yakin di sana pastinya bukan cuma korban saja yang mengalami kemiskinan ekstrim seperti itu, tapi juga mungkin ada beberapa keluarga lainnya. Seperti apa dinamika di sana, Pak Alex? Atas pertanyaan tadi, kami dari Polri perintah petunjuk dari Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilanjutkan
oleh Bapak Kapolda, kami di Cianjur, saya Kapolres Cianjur, insya Allah akan melaksanakan upaya yang disebut sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Terlepas dari keadaan ekstrim yang dialami oleh korban, baik beberapa masyarakat lain di lokasi, kami insya Allah setelah siaran ini, setelah sholat duhur, kami insya Allah bersama dengan pihak terkait akan menuju ke lokasi tersebut. Kami selaku aparat penegak hukum, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga pelindung pengayom pelayanan masyarakat, insya Allah nanti kami akan memberikan semacam tali asih, paling tidak bisa membantu keluarganya yang juga dalam satu lingkungan yang semoga sekali lagi dapat membantu untuk paling tidak di bulan suci Ramadan, bulan suci untuk berbagi ini, untuk dapat menjalankan ibadah, untuk berbuka untuk beberapa hari ke depan dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa yang kami lakukan upaya penegakan hukum sekarang adalah merupakan residu dari keadaan ekonomi yang merupakan unsur pemantik, pendorong, sehingga kemudian sama-sama kita ketahui dengan sangat terpaksa kami harus lakukan upaya penegakan hukum karena telah hilangnya nyawa. Insya Allah kami bukan hanya bertindak selaku aparatur penegak hukum, kami coba akan membantu masyarakat karena sekali lagi tugas pokok kami di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah juga melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Insya Allah Polres Cianjur peduli bersama instansi lain, kami akan melakukan pembantuan, sehingga kemudian insya Allah nanti dengan keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, di bulan suci ini cukup terbantu untuk melaksanakan ibadah, terutama nanti di berbuka puasa atau sahur atau beberapa hari ke depan. Demikian Mas Ramah, Mbak Nisrina. Baik, tentunya dengan adanya kasus ini membuka tabir kemiskinan ekstrim yang terjadi di wilayah rumah korban, dan kami juga berterima kasih mengapresiasi atas bantuan yang juga diberikan oleh pihak kepolisian melalui Pak Alexander dan juga rekan-rekan. Dan kami harapkan juga ada dinas sosial ya terkait dengan data ke warga yang mengalami kemiskinan ekstrim untuk segera diberikan bantuan sosial, terutama ini di tengah bulan Ramadan menjelang Lebaran, sehingga warga juga bisa terbantu. Apalagi dalam kasus ini labu siam yang dicuri hanya untuk berbuka puasa. Iya. Terima kasih banyak AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Salam sehat, Mbak.